Halo geng, jadi di kesempatan kali ini aku akan coba share satu buah project. Jadi untuk kalian yang ingin belajar Angular lebih dalam atau ingin mempelajari bagaimana sih implementasi Angular di project sesungguhnya gitu ya, bagaimana mengkomunikasikan parent komponen ke child komponen menggunakan services atau bagaimana observable data itu bekerja, bagaimana penggunaan RxJS. Ya, kalian bisa lihat langsung implementasinya di project ini. Cuman, aku nggak akan menjelaskan lebih lanjut setiap piece of code-nya gitu ya. Jadi secara general sajalah. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke implementasi projectnya. Kita setup dulu projectnya. Silahkan akses repository-nya di GitLab melalui link di deskripsi yang sudah saya sediakan. Kemudian seperti biasa buka projectnya, kemudian lakukan npm install dan jalankan projectnya menggunakan ngserv. Ya seperti project-project Angular pada umumnya lah. Jika sudah, kita run servernya. Dia run di localhost 4200 ya. Jadi kurang lebih tampilan projectnya seperti ini ya. Sangat simple. Jadi di sini ada beberapa menu item, tapi sebenarnya ini hanya dummy data itu ya. Karena kita akan fokus hanya di satu page saja, yaitu page menu. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan atau menambahkan menu ke dalam keranjang gitu ya, ke page checkout. Jadi itu saja poin utamanya di sini. Oke, pertama-tama kita punya sebuah kategori di sini ya. Jadi fungsinya untuk memfilter dari menu yang ada di sini. Jika kita klik chicken, maka hanya akan tampil menu yang memiliki kategori chicken. Begitu juga selanjutnya. Tapi untuk kategori drink kita sengaja kosongkan di sini. Oke, jadi saya jelaskan dulu fitur utamanya. Yang pertama adalah setiap kita klik add to chart, maka menu yang kita pilih akan ditambahkan ke keranjang beserta dengan total harga, teks, dan jumlah harga keseluruhan, yaitu subtotal dan jumlah teks. Dikalkulasikan, maka didapatlah grand total. Kemudian coba kita tambahkan lagi, maka ini menyesuaikan, akan terus melakukan rekalkulasi setiap ada perubahan. Kemudian coba kita tambahkan menu, maksudnya quantity di sebuah menu. Jadi seperti itu. Lalu jika kita ingin menghapus menu ini ya tinggal di quantity-nya diubah sampai dengan kosong, maka akan terhapus secara otomatis. Atau kita bisa hapus menunya melalui pop-up menu dan klik remove. Oke, kita tambahkan lagi. Setiap menu yang kita tambahkan, maka button add to cart-nya akan ke disable ya, karena menunya sudah ada di keranjang gitu. Jika kita tambahkan lagi ya, jadi seperti itu. Buttonnya ke disable. Ya sebenarnya itu saja fitur yang ada di aplikasi ini. Cuman apa sih yang bisa kita pelajari dari project ini, terutama bagi kalian yang belum terlalu mengenal Angular atau mungkin sudah mengenal cuman masih bingung gitu ya cara penerapannya. Yang pertama adalah kita bisa belajar dengan yang namanya folder structure gitu ya. Sorry. Jadi folder structure itu cukup penting dalam sebuah project ya. Karena penataan file itu sangat penting agar mudah diakses dan dibaca gitu. Jadi setiap komponen itu kita taruh di folder views gitu ya. Karena kebetulan cuma ada satu page yaitu menu saja, maka ada menu saja di sini. Kemudian ada shared folder. Shared folder itu isinya adalah komponen yang kemungkinan akan di-share gitu ya, digunakan oleh banyak page itu, maka kita letakkan dia di search.
Kemudian ada core. Core ini penamaannya sebenarnya nggak harus seperti ini ya. Core ini adalah di mana contoh kita menulis service, memanggil API, atau hal-hal yang melakukan komputasi lah, yang tidak berkaitan langsung dengan tampilan, maka kita taruh dia di core. Contohnya di sini ada kategori service gitu ya. Ya, kategori service di sini ini sebenarnya harusnya memanggil sebuah API ya, cuman saya menggunakan dummy data, jadi seolah-olah return-nya di sini adalah sebuah data observable yang mereturn list dari kategori gitu. Begitu juga di sini ada menu service, kemudian ada order service, dan sebagainya. Yang jelas hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak berkaitan secara langsung dengan views lah, kita taruh di core. Mungkin penjelasannya agak kurang jelas gitu, atau masih terlalu minim gitu ya, maka agak sulit untuk dipahami, apalagi bagi yang kita baru belajar itu dari Angular, pasti agak sedikit kebingungan gitu ya. Jadi itu saja tentang share foldernya. Kemudian sekarang aku akan membahas yang namanya bagaimana sih setiap dari child komponen atau parent komponen berkomunikasi dengan child komponennya. Jadi seperti itu. Yang pertama kita menggunakan one way data binding ya. Ini adalah parent komponen ya sampai di sini. Dan inilah komponen yang berbeda. Nah, menu container komponen ini adalah menu container komponen yang menampilkan page menu. Dan ini adalah child komponennya, setiap card ini. Jika kita akses melalui menu container, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita merender child komponen, yaitu menu card, sebanyak daftar menu yang ada gitu ya. Jadi di sini ada banyak ya, sebanyak itulah child komponen yang kita render, hanya saja menggunakan looping, jadi tidak kita tulis satu-satu gitu kodenya. Oke, jadi apa itu one way data binding? Itu one way data binding adalah bagaimana kita cara mensuplai data dari parent komponen ke child komponen. Kita menggunakan one way data binding. Jika kita akses child komponennya, maka di sini akan menerima sebuah input variabel gitu ya. Kemudian input variabel inilah yang kita supply datanya melalui parent komponen, yaitu dengan variabel menu ini. Nah, kemudian di sini ada lagi satu buah output dekorator. Ini namanya dekorator ya, input. Input ini artinya si child komponen akan menerima supply data, sedangkan output ini si child komponen akan mengirimkan data ke parent komponennya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara mengkomunikasikan antara child komponen dan parent komponennya. Nah, berikutnya sekarang berikutnya kita akan sedikit membedah bagaimana caranya mengkomunikasikan antara satu komponen ke komponen yang lain yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung ya. Jadi kalau yang tadi itu kita dengan one way data binding kita bisa mengkomunikasikan antara parent dan child komponen. Tapi sekarang ini saat kita klik add card, maka akan menunya akan ditambahkan ke komponen ini ya, komponen keranjang itulah. Nah, sebenarnya ini kan satu komponen ini dengan komponen ini sebenarnya tidak berkaitan gitu ya. Dia bukan child atau parent komponen, tapi dia komponen terpisah. Lalu bagaimana kita mengkomunikasikan datanya antar komponen yang tidak saling berkaitan? Kita dapat menggunakan yang namanya service ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini ada order service. Nah, setiap kali kita klik add,
maka menunya akan ditampung di order ini. Ini private variable, jadi mengaksesnya kita menggunakan getter dan setter yang dimana sudah kita set di sini. Nah, jadi seperti itulah cara kita mengkomunikasikan data antara komponen yang tidak berkaitan ya, yaitu menggunakan service dengan cara seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Tidak terlalu panjang lebar yang bisa saya jelaskan, karena memang saya tunjukkan project ini untuk kita yang sebenarnya sudah familiar lah dengan Angular, yang mungkin udah ambil course Angular tapi masih belum tahu implementasi di real projectnya, jadi masih bingung. Maka disinilah saya kasih contoh satu buah project ya, memang tidak mencakup semua keseluruhan Angular, tapi setidaknya sudah memberikan gambaran lah bagaimana Angular itu diterapkan di project sesungguhnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti dari awal. Jadi kesimpulannya adalah dari project ini kita bisa belajar lebih jauh gitu ya, bagaimana Angular itu diimplementasikan di project yang lebih nyata. Jadi di sini kita bisa belajar ya bagaimana mengkomunikasikan parent ke child komponen, bagaimana mensupply data dengan one-way data binding, bagaimana menggunakan decorator input output, menggunakan services dan lain-lain gitu. Jadi selebihnya bisa kalian pelajari lebih dalam lah, bisa kalian kulik lebih jauh project ini sesuai dengan keinginan kita masing-masing gitu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.